Banyak orang tidak menyadari bahwa meskipun mereka hanya duduk di kursi, tubuh sebenarnya tetap bisa mendapatkan manfaat besar untuk kesehatan, khususnya dalam hal melancarkan sirkulasi darah. Selama ini, kita cenderung menganggap buruknya peredaran darah hanya sebatas kaki yang dingin atau bengkak. Padahal, kenyataannya jauh lebih serius. Sirkulasi yang tidak lancar bisa memengaruhi energi harian, kejernihan berpikir, kesehatan jantung, bahkan mempercepat proses penuaan. Indonesia saat ini menghadapi masalah besar dengan gaya hidup sedentari. Data menunjukkan bahwa jumlah orang Indonesia yang jarang bergerak meningkat drastis dalam beberapa dekade terakhir. Banyak orang menghabiskan berjam-jam di kursi kantor, di depan komputer, atau terjebak dalam kemacetan panjang. Pola hidup seperti ini membuat darah mengendap di kaki, otot melemah, dan tubuh kehilangan vitalitas. Akibatnya, semakin banyak orang mengalami obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung pada usia yang relatif muda. Namun, kabar baiknya adalah solusi tidak harus selalu rumit. Anda tidak perlu keluar rumah, tidak perlu alat khusus, bahkan tidak perlu berdiri. Ada cara sederhana yang bisa dilakukan langsung dari kursi Anda untuk mengaktifkan kembali jantung kedua yang ada di otot betis, memperkuat pernapasan dalam, dan memompa darah ke seluruh tubuh. Dr. Alan Mandel, seorang praktisi kesehatan yang dikenal di dunia internasional, memperkenalkan 8 latihan ringan yang mampu membantu memperlancar aliran darah dengan cepat dan efektif tanpa membuat Anda berkeringat. Bayangkan Anda sedang bekerja di kantor, menunggu pesawat di bandara, atau sekadar duduk santai di rumah. Hanya dengan beberapa gerakan kecil, Anda bisa mengurangi rasa lelah, meningkatkan fokus, membuat pikiran lebih jernih, dan memberi energi baru untuk melanjutkan aktivitas. 8 latihan ini bisa menjadi senjata rahasia melawan dampak buruk dari duduk terlalu lama, sesuatu yang hampir semua orang Indonesia alami setiap hari. Dalam video ini, kita akan membahas satu persatu latihan tersebut, mulai dari gerakan sederhana pada kaki, otot perut, hingga teknik pernapasan dalam yang mampu mengubah tubuh menjadi mesin pemompa darah alami. Jadi, siapkan diri Anda, karena setelah mengetahui rahasia ini, Anda tidak akan lagi memandang kursi sebagai musuh, melainkan sebagai tempat untuk memulai perubahan kesehatan yang besar. Gaya hidup sedentari atau kurang bergerak kini menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Data riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa proporsi masyarakat yang tidak aktif secara fisik terus meningkat. Dari sekitar 18% pada tahun 2007 menjadi lebih dari 33% pada tahun 2018. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dari sebuah pola hidup yang semakin jauh dari gerakan alami tubuh. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Setiap langkah, setiap peregangan, dan setiap tarikan napas dalam membantu sistem peredaran darah bekerja dengan optimal. Namun, ketika seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya duduk, entah di depan komputer, di ruang kelas, atau di kendaraan, maka otot-otot besar tubuh menjadi pasif. Akibatnya, darah cenderung mengendap di tungkai bawah, aliran oksigen melambat, dan jantung harus bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan. Dampak nyata dari kondisi ini bisa dirasakan sehari-hari. Banyak orang mengeluhkan rasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, atau merasa pusing tanpa sebab jelas. Itu semua bisa berasal dari sirkulasi yang terganggu. Lebih jauh lagi, kebiasaan duduk terlalu lama meningkatkan risiko hipertensi, resistensi insulin, obesitas, bahkan penyakit jantung koroner. Tidak hanya kesehatan fisik yang terganggu, kondisi mental pun ikut terpengaruh karena aliran oksigen ke otak tidak optimal. Masalah ini semakin serius ketika dikaitkan dengan budaya kerja di perkotaan besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Jam kerja panjang ditambah waktu berjam-jam di jalan karena macet membuat banyak orang menghabiskan lebih dari 10 jam sehari dalam posisi duduk. Situasi ini bagaikan bom waktu bagi kesehatan. Namun, kesadaran akan risiko ini justru menjadi awal dari solusi. Dengan memahami betapa berbahayanya gaya hidup sedentari,
kita bisa lebih termotivasi untuk mencari cara sederhana melawannya. Disinilah 8 latihan ringan dari kursi menjadi sangat relevan. Latihan-latihan tersebut bukan sekadar gerakan kecil, tetapi langkah penting untuk melawan dampak negatif dari pola hidup yang semakin statis. Latihan pertama yang sangat penting untuk melancarkan sirkulasi darah adalah calf pumps, atau gerakan memompa betis. Otot betis sering disebut sebagai jantung kedua, karena setiap kali otot ini berkontraksi, ia membantu mendorong darah dari kaki kembali ke jantung. Tanpa gerakan ini, darah cenderung berkumpul di bagian bawah tubuh, menyebabkan kaki terasa berat, bengkak, atau bahkan menimbulkan risiko pembekuan darah. Cara melakukannya sangat sederhana. Duduklah dengan posisi tegak di kursi Anda. Letakkan telapak kaki rata di lantai, kemudian arahkan ujung kaki ke bawah seakan-akan sedang menekan pedal gas, lalu tarik ke atas dengan menarik jari-jari kaki mendekat ke arah tulang kering. Ulangi gerakan naik turun ini secara perlahan selama 30 detik hingga 1 menit. Anda bisa melakukannya pada kedua kaki secara bersamaan atau bergantian. Bayangkan gerakan ini seperti memeras spons yang penuh cairan. Setiap kali Anda menekan dan melepas, darah yang terjebak di pembuluh vena kaki terdorong ke atas menuju jantung. Proses sederhana ini membantu mencegah stagnasi darah, memperbaiki aliran oksigen ke otak, dan memberikan efek segar yang hampir instan. Manfaat calf pumps tidak hanya terbatas pada kesehatan sirkulasi. Latihan ini juga bisa mengurangi rasa pegal, kesemutan, atau kram pada kaki akibat duduk lama. Bagi mereka yang sering melakukan perjalanan jauh dengan pesawat atau bus, gerakan ini juga dapat membantu mencegah risiko deep vein thrombosis, yaitu kondisi serius di mana terbentuk gumpalan darah di vena dalam kaki. Di Indonesia, di mana banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam terjebak dalam kemacetan atau duduk bekerja di kantor, calf pumps adalah solusi praktis yang bisa dilakukan kapan saja. Anda tidak membutuhkan ruang luas, tidak membutuhkan peralatan, dan tidak akan menarik perhatian orang lain di sekitar Anda. Hanya dengan beberapa menit melakukan gerakan ini, Anda sudah membantu jantung bekerja lebih ringan, dan otak mendapatkan suplai oksigen yang lebih baik. Dengan membiasakan diri melakukan calf pump setiap hari, terutama saat duduk terlalu lama, Anda bisa merasakan perbedaan signifikan dalam energi, fokus, dan kesehatan jangka panjang. Latihan kedua yang sederhana namun sangat bermanfaat adalah putaran pergelangan kaki atau ankle circles. Dr. Mandel menyebut latihan ini sebagai cara untuk membersihkan jalan raya dalam tubuh kita. Bayangkan pembuluh darah dan pembuluh limfa sebagai jaringan jalan raya. Jika jalan utama macet, aliran lalu lintas melambat. Demikian pula, jika sirkulasi darah tersumbat, oksigen dan nutrisi tidak bisa sampai dengan optimal ke seluruh jaringan tubuh. Gerakan ini membantu membuka jalur kecil atau cabang-cabang pembuluh darah, sehingga aliran darah bisa mencari jalan alternatif untuk kembali ke jantung. Selain itu, putaran pergelangan kaki juga melatih otot kecil di sekitar sendi yang biasanya jarang digunakan saat kita duduk diam terlalu lama. Cara melakukannya sangat mudah. Duduk dengan nyaman, angkat satu kaki sedikit dari lantai, lalu buat gerakan memutar pergelangan kaki di udara. Lakukan putaran searah jarum jam selama beberapa detik, kemudian berlawanan arah jarum jam. Ulangi gerakan ini selama 30 hingga 60 detik, lalu ganti ke kaki yang lain. Pastikan gerakan dilakukan perlahan agar otot-otot kecil benar-benar bekerja. Selain melancarkan sirkulasi, latihan ini juga dapat meningkatkan fleksibilitas sendi pergelangan kaki dan mengurangi risiko kaku atau kram. Bagi banyak orang yang sering mengenakan sepatu tertutup dalam waktu lama, terutama pekerja kantoran atau pelajar di Indonesia, gerakan ini dapat membantu mengurangi rasa sesak dan meningkatkan kenyamanan. Putaran pergelangan kaki juga sangat penting bagi mereka yang sering melakukan perjalanan jarak jauh dengan bus, kereta, atau pesawat. Duduk berjam-jam tanpa bergerak membuat darah menumpuk di tungkai bawah. Dengan melakukan latihan sederhana ini, Anda bisa menstimulasi otot-otot kecil agar memompa darah kembali ke jantung
sekaligus mencegah pembengkakan kaki. Di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta atau Surabaya, di mana kemacetan lalu lintas bisa membuat orang duduk berjam-jam di kendaraan, latihan ini sangat relevan. Anda bisa melakukannya tanpa perlu ruang tambahan, bahkan sambil menunggu lampu merah atau saat duduk di ruang rapat. Gerakan kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi efeknya luar biasa. Dengan rutin melakukan putaran pergelangan kaki, Anda tidak hanya membantu sirkulasi, tetapi juga menjaga kesehatan sendi untuk jangka panjang. Latihan ketiga adalah marching duduk, yaitu gerakan mengangkat lutut secara bergantian, seakan-akan sedang berjalan di tempat, tetapi dilakukan sambil duduk. Meskipun terlihat sederhana, latihan ini memiliki manfaat besar untuk mengalirkan kembali darah dari kaki menuju jantung dan otak. Ketika seseorang duduk terlalu lama, gravitasi membuat darah cenderung menumpuk di tungkai bawah. Akibatnya, aliran darah ke otak melambat. Kondisi ini sering membuat kita merasa pusing, cepat mengantuk, sulit berkonsentrasi, bahkan terkadang menyebabkan sakit kepala ringan. Dengan melakukan gerakan marching duduk, otot paha dan pinggul berkontraksi, menekan pembuluh vena dalam, dan memompa darah kembali ke arah atas. Cara melakukannya sangat mudah. Duduk tegak di kursi dengan posisi nyaman. Angkat satu lutut ke atas, turunkan perlahan, lalu angkat lutut yang lain secara bergantian. Lakukan gerakan ini seperti sedang berbaris, tetapi tanpa perlu berdiri. Tidak perlu cepat, cukup lakukan dengan ritme sedang selama 30 detik hingga 1 menit. Setiap kali lutut diangkat, otot besar di paha akan bekerja, membantu mendorong darah menuju jantung. Manfaat latihan ini terasa hampir seketika. Begitu darah yang kaya oksigen kembali mengalir ke otak, Anda akan merasa lebih segar, fokus meningkat, dan rasa kantuk hilang. Gerakan ini bagaikan menekan tombol saklar yang membuat otak kembali aktif. Bagi pekerja kantoran di Indonesia yang sering duduk berjam-jam menatap layar komputer, marching duduk adalah cara sederhana untuk mengembalikan energi. Gerakan ini juga cocok dilakukan oleh pelajar yang belajar lama di bangku sekolah atau mahasiswa saat kuliah panjang. Bahkan, bagi mereka yang sering bepergian jauh dengan transportasi umum, latihan ini bisa dilakukan tanpa menarik perhatian orang lain. Selain manfaat sirkulasi, marching duduk juga membantu menjaga kekuatan otot pinggul dan paha, yang sangat penting untuk mobilitas sehari-hari. Dengan membiasakan diri melakukan gerakan ini secara rutin, Anda bukan hanya melawan dampak buruk dari duduk terlalu lama, tetapi juga melatih otot besar tubuh agar tetap aktif. Marching duduk adalah pengingat bahwa Anda tidak perlu bangkit dari kursi untuk memberi manfaat besar pada tubuh. Gerakan kecil, bila dilakukan konsisten, bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan otak dan energi harian Anda. Latihan keempat adalah kontraksi core atau menegangkan otot perut untuk menciptakan efek pompa internal. Banyak orang berpikir otot perut hanya berfungsi untuk menjaga postur tubuh atau membentuk penampilan. Padahal otot core memiliki peran penting dalam membantu sirkulasi darah melalui peningkatan tekanan intraabdominal. Bayangkan sebuah balon yang ditekan dari samping. Ketika Anda menarik pusar ke arah tulang belakang dan menahannya, tekanan dalam rongga perut meningkat. Tekanan ini memaksa darah yang berada di area perut dan panggul terdorong ke atas menuju jantung. Dengan kata lain, otot core bertindak seperti pompa tersembunyi yang jarang digunakan kebanyakan orang. Cara melakukannya sederhana. Duduk tegak dengan punggung lurus. Tarik napas dalam, lalu kencangkan otot perut seakan-akan sedang menarik pusar mendekat ke tulang belakang. Tahan kontraksi selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan. Ulangi gerakan ini selama 30 detik hingga 1 menit. Saat melakukan latihan ini, Anda mungkin akan merasakan sedikit ketegangan di area perut, tetapi justru itulah tanda bahwa otot core sedang aktif bekerja. Manfaat kontraksi core tidak hanya terbatas pada sirkulasi. Latihan ini juga membantu memperkuat otot perut dalam, memperbaiki postur tubuh, serta melatih stabilitas tulang belakang. Dengan rutin melakukannya, risiko nyeri punggung bawah akibat duduk terlalu lama juga dapat berkurang. Bagi masyarakat Indonesia yang banyak bekerja dalam posisi duduk,
baik di kantor maupun di rumah dengan sistem kerja jarak jauh, latihan ini sangat relevan. Tidak ada yang akan tahu bahwa Anda sedang melakukannya karena gerakan kontraksi core tidak terlihat dari luar. Anda bisa melakukannya saat rapat online, saat mengetik, bahkan saat menunggu kendaraan umum. Selain itu, latihan ini juga mendukung kesehatan organ dalam, karena aliran darah yang lebih lancar membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi ke organ vital. Efek jangka panjangnya adalah peningkatan energi, pencernaan yang lebih baik, dan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Kontraksi core adalah contoh nyata bahwa kesehatan tidak selalu bergantung pada gerakan besar. Dengan hanya menegangkan otot perut secara teratur, Anda sudah membantu tubuh bekerja lebih efisien dan menjaga sirkulasi darah tetap aktif. Latihan kelima adalah pelukan silang atau arm cross squeeze. Gerakan ini terlihat sederhana namun memiliki manfaat ganda. Melancarkan sirkulasi darah sekaligus menstimulasi otak agar lebih aktif dan fokus. Dr. Mandel menyebut, latihan ini mampu mengaktifkan corpus callosum, yaitu jembatan yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Cara melakukannya sangat mudah. Duduk dengan nyaman, lalu silangkan kedua tangan di depan dada, seolah-olah Anda sedang memeluk diri sendiri. Setelah itu, tekan lengan ke arah dada dengan cukup kuat. Tahan selama 3 detik, kemudian lepaskan. Ulangi gerakan ini selama 30 detik hingga 1 menit. Anda akan merasakan tekanan ringan pada dada dan bahu yang membantu memeras pembuluh darah sehingga aliran darah bergerak ke arah atas tubuh. Manfaat latihan ini tidak hanya berkaitan dengan sirkulasi. Dengan mengaktifkan corpus callosum, pelukan silang membantu meningkatkan koordinasi antara kedua belahan otak. Hasilnya, pikiran menjadi lebih jernih, konsentrasi meningkat, dan kemampuan berpikir kreatif lebih terasah. Inilah mengapa gerakan kecil ini sering disebut sebagai latihan yang tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk otak. Bagi banyak orang di Indonesia yang harus menghabiskan waktu berjam-jam bekerja di depan komputer atau belajar dengan intensitas tinggi, latihan ini sangat bermanfaat. Saat rasa kantuk mulai datang atau pikiran terasa buntu, lakukan pelukan silang selama 1 menit. Efeknya akan terasa seperti menyegarkan otak sehingga Anda bisa kembali produktif. Selain itu, gerakan ini juga memiliki manfaat emosional. Ketika Anda memeluk diri sendiri, tubuh secara alami merespons dengan rasa nyaman dan tenang. Hal ini bisa membantu mengurangi stres ringan atau ketegangan mental yang sering muncul akibat tekanan kerja atau aktivitas harian. Dengan demikian, pelukan silang adalah latihan yang tidak hanya memperbaiki sirkulasi dan mengaktifkan otak, tetapi juga memberikan efek menenangkan bagi jiwa. Pelukan silang dapat dilakukan kapan saja, tanpa membutuhkan ruang atau alat khusus. Anda bisa melakukannya di meja kerja, di ruang tunggu, bahkan di kendaraan umum tanpa menarik perhatian. Dengan membiasakan diri melakukan gerakan sederhana ini, Anda bisa menjaga tubuh tetap aktif, otak tetap fokus, dan pikiran lebih tenang sepanjang hari. Latihan keenam adalah piston dasar panggul, atau sering disebut juga sebagai pompa tak terlihat. Latihan ini sangat unik karena bisa dilakukan tanpa seorang pun menyadari Anda sedang berolahraga. Gerakan ini bekerja dengan cara mengaktifkan otot dasar panggul yang berfungsi layaknya piston, mendorong darah dan cairan limfa ke arah atas tubuh. Cara melakukannya adalah dengan membayangkan Anda sedang berusaha menahan aliran urin di tengah jalan. Ketika Anda menegangkan otot tersebut, itulah kontraksi otot dasar panggul. Tahan kontraksi selama 2 hingga 3 detik, kemudian lepaskan. Untuk hasil yang lebih baik, gerakan ini dapat dipadukan dengan pernapasan. Tarik napas dalam melalui hidung sambil menegangkan otot dasar panggul, lalu hembuskan napas perlahan melalui mulut sambil melepaskan kontraksi. Ulangi gerakan ini selama 30 detik hingga 1 menit. Manfaat latihan ini tidak hanya berkaitan dengan sirkulasi darah. Dengan melatih otot dasar panggul, Anda juga memperkuat bagian tubuh yang berperan penting dalam kesehatan kandung kemih dan fungsi reproduksi. Bagi pria, latihan ini dapat membantu menjaga kontrol urin dan kesehatan prostat. Bagi wanita, latihan ini penting untuk menjaga elastisitas otot panggul.
terutama setelah melahirkan. Dari sisi sirkulasi, piston dasar panggul membantu meningkatkan tekanan dalam rongga perut. Efeknya, darah yang menumpuk di area bawah tubuh terdorong ke atas menuju jantung. Hal ini memberikan manfaat tambahan berupa aliran oksigen yang lebih lancar ke seluruh tubuh, mengurangi rasa lelah, dan membuat tubuh terasa lebih bertenaga. Bagi masyarakat Indonesia, latihan ini sangat relevan karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terlihat. Anda bisa melakukannya saat rapat, saat menunggu bus, bahkan ketika sedang menonton televisi di rumah. Gerakan ini benar-benar rahasia kecil yang bisa menjaga kesehatan jangka panjang tanpa memerlukan waktu khusus atau peralatan tambahan. Dengan membiasakan diri melakukan piston dasar panggul setiap hari, Anda tidak hanya melancarkan sirkulasi darah, tetapi juga berinvestasi pada kesehatan organ vital. Latihan ini membuktikan bahwa menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, praktis, dan hampir tidak terlihat. Latihan ketujuh adalah kepalan tangan, atau sering disebut juga sebagai fist pumps. Walaupun terlihat sangat sederhana, gerakan ini memiliki efek besar dalam membantu melancarkan sirkulasi darah, khususnya di tangan dan lengan. Bagian tubuh ini dipenuhi dengan pembuluh darah kecil yang sangat bergantung pada kontraksi otot untuk mendorong darah kembali ke jantung. Cara melakukannya sangat mudah. Duduk dengan nyaman, lalu kepalkan tangan Anda sekuat mungkin. Tahan kepalan selama 2 hingga 3 detik, kemudian lepaskan perlahan. Ulangi gerakan ini sekitar 10 kali untuk setiap tangan. Gerakan sederhana ini bekerja seperti memerah susu vena, di mana setiap kepalan memeras darah keluar dari pembuluh kecil di tangan dan lengan bawah menuju jantung. Manfaat latihan ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di era digital. Banyak orang di Indonesia menghabiskan berjam-jam mengetik di laptop atau menggulir layar ponsel tanpa henti. Kebiasaan ini sering menimbulkan rasa kaku, kesemutan, atau bahkan nyeri di tangan dan pergelangan. Dengan melakukan latihan kepalan tangan secara rutin, aliran darah kembali lancar, otot menjadi lebih rileks, dan rasa pegal berkurang secara signifikan. Selain itu, latihan ini juga membantu meningkatkan kekuatan otot genggaman yang penting untuk aktivitas harian seperti membawa belanjaan, membuka botol, atau sekadar menulis dengan nyaman. Latihan ini bahkan dapat membantu mencegah kondisi seperti carpal tunnel syndrome yang sering terjadi akibat penggunaan tangan secara berlebihan tanpa peregangan. Bagi pekerja kantoran, pelajar, maupun pengguna transportasi umum di Indonesia, latihan ini bisa dilakukan kapan saja tanpa menarik perhatian orang lain. Anda bisa melakukannya sambil menunggu rapat dimulai, saat menunggu bus, atau bahkan ketika sedang menonton televisi. Kepalan tangan adalah bukti bahwa gerakan kecil dapat memberikan manfaat besar. Dengan hanya beberapa menit setiap hari, Anda dapat menjaga sirkulasi darah tetap aktif, mengurangi ketegangan otot, dan membantu tangan serta lengan tetap sehat meskipun digunakan secara intensif. Latihan ke-8 adalah pernapasan perut dalam, atau yang sering disebut diaphragmatic breathing. Meskipun terlihat sederhana, teknik ini memiliki manfaat luar biasa, karena setiap tarikan dan hembusan napas tidak hanya mengisi paru-paru dengan oksigen, tetapi juga membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Cara melakukannya sangat mudah. Duduk dengan posisi tegak dan nyaman. Tarik napas dalam melalui hidung, biarkan perut mengembang ke depan, seperti balon yang terisi udara. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut sambil merasakan perut mengempis kembali. Lakukan gerakan ini selama 30 detik hingga 1 menit. Ulangi beberapa kali sesuai kebutuhan. Ketika Anda menarik napas dalam, diafragma turun dan menciptakan ruang di rongga dada. Gerakan ini menarik darah dari pembuluh balik menuju jantung. Saat Anda menghembuskan napas, diafragma naik kembali dan memberikan tekanan yang membantu mendorong darah ke arah atas. Dengan kata lain, setiap napas dalam adalah sebuah pompa alami yang menjaga sirkulasi tetap aktif. Manfaat dari pernapasan perut dalam bukan hanya pada sirkulasi darah. Latihan ini juga membantu meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh, yang berarti setiap sel mendapatkan energi tambahan.
untuk bekerja lebih optimal. Efeknya, Anda akan merasa lebih segar, lebih fokus, dan jauh lebih tenang. Pernapasan ini juga dapat menurunkan kadar stres, menyeimbangkan sistem saraf, serta memperbaiki kualitas tidur jika dilakukan secara rutin. Bagi masyarakat Indonesia yang sering menghadapi tekanan kerja, kemacetan panjang, atau rutinitas padat, latihan ini sangat bermanfaat. Anda bisa melakukannya di kantor, di rumah, atau bahkan di dalam kendaraan umum tanpa ada yang menyadari. 1 menit pernapasan dalam dapat menjadi jeda singkat yang menenangkan pikiran dan menyegarkan tubuh. Pernapasan perut dalam juga bermanfaat bagi kesehatan jangka panjang. Dengan memperbaiki sirkulasi dan meningkatkan oksigenasi, latihan ini membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, memperkuat daya tahan tubuh, serta memperlambat proses penuaan sel. Dengan kata lain, oksigen adalah bahan bakar utama tubuh. Dengan memanfaatkan napas secara benar, Anda bukan hanya menghidupkan paru-paru, tetapi juga memberi kehidupan baru pada seluruh sistem tubuh Anda. Setelah mempelajari 8 latihan sederhana ini, kini kita memahami bahwa menjaga sirkulasi darah tidak selalu membutuhkan olahraga berat atau peralatan khusus. Bahkan, sambil duduk di kursi pun, kita bisa memberikan manfaat besar bagi tubuh. Dari calf pumps yang mengaktifkan jantung kedua, hingga pernapasan perut dalam yang memperkaya tubuh dengan oksigen, setiap gerakan kecil adalah investasi bagi kesehatan jangka panjang. Masalah sirkulasi bukan sekadar urusan kaki yang pegal atau bengkak. Sirkulasi yang buruk bisa menyebabkan tubuh cepat lelah, otak sulit fokus, dan meningkatkan risiko penyakit serius seperti hipertensi, diabetes, serta gangguan jantung. Di tengah gaya hidup modern di Indonesia yang semakin banyak dihabiskan dalam posisi duduk, baik di kantor, di jalan karena macet, maupun di rumah, 8 latihan ini menjadi solusi praktis yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Keindahan dari latihan-latihan ini adalah kesederhanaannya. Tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Anda tidak perlu berdiri, tidak perlu ruang luas, dan tidak perlu mengeluarkan keringat. Cukup beberapa menit setiap hari, tubuh Anda sudah mendapatkan manfaat besar berupa aliran darah yang lebih lancar, otak yang lebih segar, dan energi yang lebih stabil. Bayangkan jika setiap orang di kantor, di sekolah, atau di rumah mulai menerapkan kebiasaan kecil ini. Produktivitas akan meningkat, kesehatan akan lebih terjaga, dan beban biaya medis akibat penyakit gaya hidup bisa berkurang. Inilah kekuatan nyata dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Mulailah dengan memilih 1 atau 2 latihan. Lakukan secara rutin dan rasakan perbedaannya. Tubuh Anda akan berterima kasih, otak Anda akan bekerja lebih jernih, dan hari-hari Anda akan terasa lebih ringan. Mari sebarkan kebiasaan baik ini kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Karena semakin banyak orang yang bergerak, walau hanya sedikit, semakin sehat pula lingkungan kita secara keseluruhan. Ingat, kesehatan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadikan hari ini awal dari perubahan. Duduklah dengan bijak, bergeraklah dengan sederhana, dan biarkan tubuh Anda merasakan manfaatnya selama bertahun-tahun ke depan.